Kembali di Kompas Siang Saudara, meski sudah melakukan serangkaian penggeledahan guna mencari bukti dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, namun hingga kini KPK belum juga menetapkan tersangka. Hal ini dikritik oleh mantan komisioner KPK, Saud Situmorang. Saud menilai seharusnya KPK mengumumkan nama tersangka agar penanganan kasus lebih efisien dan tidak menjadi isu liar di tahun politik. KPK terus mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Tapi saat itu, Mentan tak berada di tempat. Menurut mantan komisioner KPK, Saud Situmorang, KPK seharusnya segera mengumumkan nama tersangka dan melakukan penahanan supaya tidak menjadi isu liar. Hal tersebut harus dilakukan KPK karena saat ini adalah tahun politik menjelang pemilu 2024. Jika KPK memang belum siap mengumumkan nama tersangka, lebih baik kasus ini ditunda terlebih dahulu karena batas pidana masih lama dan jika ingin mengungkap kasus tersebut masih bisa dilakukan setelah pemilu 2024. Yang paling baik sebenarnya begitu disebutkan karena ini kan extraordinary crime. Jadi harus extraordinary effort. Ketika itu sudah diumumkan sebaiknya memang menjadi akan lebih efisien efektif kalau dilakukan penahanan dan seterusnya. Apalagi ini tidak menyebutnya namanya, tapi kan nggak mungkin ya. Masa rumah ini digeledah saya nggak TSK, nggak mungkin juga gitu. Kan pengalaman pada masa lalu supaya nggak noisy berisik karena kita mau pesta cari pemimpin yang baik supaya nggak diwarnai oleh atau colored by diwarnai oleh beberapa upaya yang baik. Sebenarnya ini kan bisa ditunda dulu. Toh kedaluarsanya pidana itu kan 18-an ya. Jadi nggak sekarang juga nanti habis pemilihan presiden baru juga demi keadilan dia juga bisa ditindaklanjuti. Jadi ini as a matter of wisdom saya pikir ya, Mbak. Senin kemarin, KPK juga ikut memeriksa pengacara Febri Diansah dan Rasa Mala Aritonang sebagai saksi di kasus dugaan korupsi Kementan. KPK menyebut keterangan para saksi ini untuk memperjelas dokumen yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga kantor Kementan. Hari ini tadi kami memanggil 3 orang, ya, ada sebagai saksi tentunya, ada Febri Diansah, kemudian Rasa Mala Aritonang dan juga Donald Faris, yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara, ya, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang, gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Sekali lagi bukan kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara begitu ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan akan turun tangan apabila aparat hukum yang mengusut kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian menemukan kesulitan bahkan jika benar ada indikasi penghalangan dan penghilangan alat bukti. Ya, perintangan penyidikan di KPK di Kementan ada bukti dokumen yang mau dihilangkan, Pak. Tanggapannya bagaimana? Di mana itu? Di Kementan katanya. KPK menyebut ada bukti dokumen yang mau dihilangkan. Ya harus diusut. Itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya. Saya tidak tahu, belum dengar. Tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu korupsinya sendiri. Itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen. Tindak pidana juga. Ada hukumannya sendiri. Itu harus dikejar. Iya harus diselidiki. Harus diselidiki kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan ya harus diproses hukum lagi. Pokoknya hukum harus ditegakkan lah kalau negara ini mau baik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengaku terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Nasdem mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Nasdem tidak akan melakukan intervensi KPK kendati ada dugaan kader Nasdem yang juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terlibat dalam kasus ini. Prinsipnya Nasdem mendorong KPK untuk mengusut tuntas permasalahan yang terjadi di Kementan dan partai tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Kementan hari ini. Hingga kini, KPK belum menentukan tersangka termasuk status hukum Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan rumah dinas dan ruang kerja Mentan dilakukan saat Syahrul Yassin Limpo tengah berdinas ke luar negeri. Sebelumnya, Mentan Syahrul Yassin Limpo pernah diperiksa KPK pada pertengahan Juni lalu. Tim Liputan Kompas TV.
Untuk lebih lengkap, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus di gedung KPK Jakarta. Irianda, hingga saat ini bagaimana perkembangan kasus korupsi di Kementan dan lalu mengapa KPK hingga saat ini belum menyebut nama tersangka? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Itulah yang kami juga coba konfirmasi kepada pihak KPK kenapa sampai saat ini belum ada nama tersangka yang secara resmi kemudian diumumkan oleh KPK. Padahal di saat yang bersamaan kita tahu penggeledahan juga sudah dilakukan, sejumlah barang bukti juga sudah diamankan oleh KPK, beberapa diantaranya diserahkan kepada polisi karena ini terkait dengan senjata api begitu ya. Kalau melihat runtutan kasusnya, update terakhir ini yang disampaikan adalah kemarin oleh Kabak atau Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pasca penggeledahan yang dilakukan di sejumlah tempat, salah satunya adalah kantor Kementan, kemudian di rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga ada satu rumah lagi sebenarnya Juno yang kemudian ini belum diungkap identitasnya tapi dikatakan oleh Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri merupakan terduga salah satu tersangka yang terkait dalam kasus ini. Karena sejauh ini yang sudah beredar di kalangan wartawan juga ada sejumlah tersangka. Ini tidak hanya satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi di KPK yang ada 3 klaster di dalamnya. Nah, sebelum ke klaster itu, saya juga ingin menjelaskan bahwa kemarin juga ini adalah update terakhir di mana ada Febri Diansyah dan juga Rasa Malas Aritonang yang kemudian datang ke KPK. Ini yang kemudian juga membuat cukup mengejutkan bagi kami wartawan di sini karena kita tahu bahwa Febri Diansyah dan juga Rasa Mala ini merupakan 2 mantan pegawai KPK. Ketika kami coba konfirmasi apakah ada yang terkait pemeriksaan kemarin itu, apakah ada yang terkait dengan penghilangan dokumen, perusakan dokumen dan juga yang mengarah ke perintangan penyidikan. Secara tegas, Febri Diansyah menyatakan dalam pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam yang kemarin dilakukan oleh penyidik KPK kepada ia dan juga Rasa Mala Aritonang, ini tidak ada sama sekali yang menyangkut dengan perusakan barang bukti ataupun dokumen yang ditemukan sebagai barang bukti, kemudian juga yang mengarah ke perintangan penyidikan. Apa yang kemudian ditanyakan ini sedikit banyak adalah tentang dokumen yang kemudian ditemukan oleh tim penyidik KPK ketika menggeledah, yang dikonfirmasi langsung oleh Febri Diansyah adalah dokumen-dokumen legal opinion atau draft hukum yang pernah diberikan kepada pihak Kementerian Pertanian, dalam hal ini secara spesifik kepada Syahrul Yassin Limpo, yang kala itu memberikan kuasanya kepada law firm yang kemudian dikelola juga oleh Febri Diansyah. Nah, waktu itu memang Febri Diansyah menyatakan kemarin ini ia sempat menangani ataupun menjadi kuasa hukum daripada Syahrul Yassin Limpo sampai pada tahap penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Beberapa legal opinion yang diberikan waktu itu yang kemudian juga ditemukan dalam penggeledahan adalah terkait dengan pemetaan risiko asesmen, kemudian juga titik rawan pelanggaran hukum atau sejenisnya di Kementerian Pertanian, secara spesifik terkait dengan pemetaan untuk memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola dan beberapa hal lainnya. Jadi terkait dengan dokumen yang pernah diberikan sebelumnya. Karena kemarin Febri Diansyah juga menekankan ketika kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, penggeledahan sudah dilakukan, tidak ada pemberian kuasa kepada Febri Diansyah maupun law firm yang kemudian dikelolanya untuk kemudian mendampingi Syahrul Yassin Limpo ataupun pihak-pihak Kementerian Pertanian ataupun pihak-pihak yang sudah menjadi tersangka hingga saat ini. Kita tahu kemarin tim penyidik KPK sebelumnya sudah menggeledah beberapa tempat, tadi saya sudah sebutkan. Kemudian juga selain dokumen, tim penyidik menyita uang tunai senilai sekitar 30 miliar rupiah dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat, Singapura dan juga rupiah. Juga ada temuan 12 senjata api yang juga menjadi tanda tanya hingga saat ini dan sudah diberikan kepada pihak Polda Metro Jaya untuk dititipkan barang buktinya. Kemudian Kabak Pemberitaan Ali Fikri juga menjelaskan dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ini ada 3 klaster, yaitu dugaan korupsi dan pemerasan dalam jabatan atau penyalahgunaan kewenangan, kemudian TPPU, tindak pidana pencucian uang dan juga gratifikasi. Hingga saat ini sendiri Kabak Pemberitaan Ali Fikri menyatakan belum mengumumkan secara resmi karena penyidikannya ini juga masih berjalan, pengumpulan barang bukti pun masih dilakukan dan saat ini yang kita tahu kenapa belum ada pemeriksaan lagi kepada Mentan, ini karena Mentan masih berdinas di luar negeri. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan Irianda Mardanus dari Gedung KPK Jakarta.